Lalu ketika itu turunlah wahyu. Katakan kepada orang itu, dosa yang dilakukan oleh orang tadi Allah ampuni, dan kebaikan yang pernah dilakukan Allah hilangkan. Jadi yang suka berbuat baik jangan terlalu bangga dengan kebaikan. Yang sudah berbuat maksiat jangan takut mau berubah. Karena proses manusia untuk berubah itu bermacam-macam. Itu hak siapa? Allah punya urusan. Ya, makanya seberapa dosa antum, ampunan Allah lebih luas. Seberapa pahala yang dilakukan oleh orang-orang baik, belum tentu dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia meremehkan, merendahkan orang yang menganggap seolah-olah orang lain yang berdosa itu tidak lebih baik daripada dia. Nah, maka pastikan amalan yang kita lakukan dalam keseharian kita dengan lelahnya kita ini tidak sekedar mendapatkan uang, tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau ngaji begini sih udah ketahuan dah. Ya kan? Ketahuan dah. Kira-kira kita datang ke majelis ini dapat dosa apa dapat pahala? Ada nggak yang dapat dosa? Nah, coba pikirin sendiri dah. Ya. Jadi antara orang ke masjid sama orang ke pasar. Apakah setiap orang ke masjid mesti dapat pahala? Apakah setiap orang ke pasar mesti dapat dosa? Nggak begitu juga. Gitu kan ya? Ya. Makanya semua bumi Allah ini kan sebetulnya tempat untuk melakukan kebaikan. Kalaupun di masjid, ya, dia tidak mencari pahala, cuma nyari lebihan doang. Ada enggak? Hah? Nyari lebihan doang gitu kan? Naudzubillahi min. Tapi bisa jadi di pasar dia nolongin orang. Ada orang yang barangnya berat, dia tolongin. Dapat pahala nggak? Dapat. Nah, maka teman-teman sekalian, kita harus betul-betul memastikan jangan sampai aktivitas kita ini kelihatannya baik malah dapat dosa. Kelihatannya tidak istimewa tapi ternyata dapat. Saya itu ketika melihat berangkat dari rumah mau ke tempat lain taklim, yang bersihin sampah itu jam berapa Pak? Mobil kuning tuh, ya, itu jam 4, jam 3, ya Allah, saya bilang mereka ini sebutnya dapat pahala apa enggak? Karena seolah-olah kan itu pekerjaan yang tidak ada nilainya kan seolah-olah. Bayangkan kalau mereka nggak pernah ngangkat sampah, jangan seminggu, 2-3 hari aja. Ya kan? Bukan hanya banyak tapi bau kan gitu. Nah, artinya mereka harus yakin dengan pekerjaan itu mereka dapat nilai. Makanya kan seberat apapun pekerjaan jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Ta'lim Al-Qawat, Ketua Pembina, Ketua Umum serta seluruh penasihat serta jamaah Majelis Al-Qawat yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur
iman sehat walafiat, terlebih-lebih iman dan Islam, sehingga syukur alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, mendapatkan syafaatnya serta mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah wal maghfirah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya bersama kita ikuti lantunan salat Nabi yang dipandu oleh rekan kita dari Sumeru. Padanya dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد شهيد اليومين والثقلين والفريقين في كل وقت العالمين. يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا آخر الله فلا أحد أبر في القول ما منه ولا نعمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متحدين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من العلوم به جوات عند خلود الحديث العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يكن قبلها مطلقا ابدا ومن تثاءب اصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة معتبة
إنك إرقي الكفران كالأمني يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والهدي والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudaraku yang saya hormati, selanjutnya yuk sama-sama kita fokuskan seluruh jiwa raga kita guna mendengarkan penjelasan hadis mutiara hikmah Allah sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan kita dan memberikan berbagai fasilitas kepada kita dengan nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pandai mensyukurinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita yang biasa kita kalau dibedakan antara ibadah dan muamalah, di mana setiap hari kita melakukan itu. Kesibukan yang kita lakukan dengan profesi, bekerja dari pagi sampai pagi lagi. Ada yang dari pagi sampai pagi lagi? Ada ya, Masya Allah. Ya, itu semua adalah keadaan yang memang harus dilakukan. Dan apakah ketika itu dilakukan menjadi ibadah atau tidak? Makanya aktivitas antum setiap hari, mungkin dari pagi sampai kapan pulangnya, adakah di situ nilai ibadah? Ya. Antum harus yakin yang antum lakukan itu bukan sekedar nyari uang, tapi adakah yang dilakukan itu adalah punya nilai ibadah. Kenapa demikian? Karena kelelahan yang dilakukan oleh siapapun untuk melakukannya itu bagian dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Cuma masanya kalau dari pagi sampai sore sampai malam tapi bohongin orang mulu gitu misalnya, menyulitkan orang,
nyusahin orang, nah itu lain lagi nanti ceritanya. Karena kata Rasulullah, man amsakalan min amali yadihi amsa magfuran lahu. Berangkat dari pagi dengan berbagai resiko, macet atau apapun yang akhirnya di dalam prosesnya itu mengalami kelelahan. Lelahnya kapan? Mungkin setelah sore hari. Kelelahan itulah yang akhirnya ketika kita niatkan semata-mata untuk ibadah, magfuron lahu, maka kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan seringkali begini, ketika kita cari uang dengan segala kelelahan kita, mungkin nggak sempat juga sholat berjamaah. Karena apa? Karena nyari uang. Mana yang lebih penting, melakukan nyari uang atau mementingkan sholat berjamaah? Ayo. Pertanyaannya mana yang lebih penting? Ya. Karena di sinilah kita kadang-kadang menganggap ente rajin sholat berjamaahnya tapi tidak punya duit karena nggak nyari duit. Sholat jamaahnya rajin tapi tidak memenuhi nafkah kepada istri karena harus memenuhi kebutuhan. Mana yang lebih penting? Kalau perbandingannya begitu, ya berarti cari duit lebih penting. Makanya jangan salah niat. Jadi masalah nyari duit kagak, jamaah kagak. Ya, supaya antum yakin apa yang antum lakukan sampai begitu lelah ini bukan hanya mendapatkan uang, tapi mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya pastikan ketika kita begitu lelah mencari uang, biar gampang aja bahasanya, begitu lelah mencari uang, tapi kita bukan tambah ampunan, malah tambah dosa. Menyulitkan orang nyari duitnya, nyusahin orang nyari duitnya. Ada yang nyari duit begitu ada? Ada. Duitnya dapat, dosanya dapat juga. Yang harus kita pahami adalah segala yang kita lakukan itu lelah, maka lelahnya harus menjadi lillah. Sehingga lelah yang lillah itu mendapat ampunan. Ya mungkin kalau bahasanya kita sholat jelaskan itu ya, ibadah. Ya. Nyari duit, nah, harus dipastikan ibadah. Tapi pastikan tadi ketika nyari duitnya bohongin orang apa enggak, nipu orang apa enggak, melakukan hal yang dilarang oleh Allah atau tidak, pastikan. Karena kalau terus-menerus kita nyari duit dan selalu menyulitkan orang, bohongin orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, duitnya dapat tapi lelahnya enggak jelas. Nah, jadi lelah kita harus dipastikan maghfuron lahu. Jadi capek yang membahagiakan. Dulu waktu saya pramuka ada istilah tired but happy. Capek tapi senang. Karena apa? Proses yang dialami dengan segala pengalamannya tadi menambah pengalaman, menambah kenikmatan, dan ketika antum cari duit tadi, apakah duitnya itu memberikan kenikmatan atau bukan sekedar duitnya tadi, ternyata juga mendapatkan ampunan dari Allah karena lelah. Nah, ini katakan Rasulullah, man amsakalan min
amali yadayhi amsa maghfuran lahu. Kelelahan yang dirasakan oleh orang-orang yang begitu berat, capek dan lain sebagainya, ketika dia melakukan itu memang dijadikan bagian dari ibadah, maka kelelahannya di sore hari itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin enggak sempat ngaji ba'da subuh karena dia harus mencari duit. Ada enggak? Ada. Enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Memang dia harus melakukan itu. Maka terus kita memohon kepada Allah, antara urusan dunia yang kita anggap itu bagian kewajiban, tapi jangan sampai juga kita melalaikan kewajiban kita untuk memenuhi hak Allah. Ibadah, sebut saja sholat. Ya. Karena bisa jadi orang rajin nyari duit, sholat ditinggali. Ada begitu ada? Iya. Begitu pentingnya dunia, begitu kehidupan mendesak, begitu dan lain sebagainya, akhirnya proses yang dilakukan tadi adalah bukan mensyukuri nikmat Allah, bukan dapat ampunan Allah, malah dapat dosa. Makanya akhirnya efeknya kemana? Kemana-mana nanti. Keadaan rumah tangga yang tidak akan stabil, keadaan kehidupan yang tidak akan menikmatinya. Karena apa tadi? Karena yang dilakukannya semata-mata hanya cari uang, halal haram sabet aja. Ya, inilah yang sebetulnya harus kita luruskan. Karena bagaimanapun kelelahan yang kita lakukan itu di hadapan Allah mendapatkan ampunan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mau menjadikan kita baik itu bukan berarti kita harus baik dulu. Ya. Allah akan memberikan segala kebaikan kepada siapa saja, itu hak Allah. Maka jangan sampai kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini menunggu kita baik dulu, enggak. Sebut saja orang baru selesai tobat, dia sadar betul banyak melakukan dosa. Begitu dia tinggalkan dosanya, itu kebaikan yang Allah berikan. Antara meninggalkan dosa lalu berbuat baik, ya, tobat, lalu orang yang sudah berbuat baik, yang bisa jadi berbuat baiknya belum maksimal, biasa-biasa saja, bisa jadi lebih dahsyat orang yang tadinya banyak dosa lalu tobat. Meninggalkan dosa dengan berbuat amal gampangan mana? Nah, orang yang tadinya maksiat terus, lalu dia tinggalkan maksiat. Baru ninggalin maksiat, belum berbuat baik, baru ninggalin maksiat. Dengan orang yang biasa berbuat baik, ya, tidak maksiat, mana yang lebih baik? Ayo, nah. Maksud saya supaya begini, kan ada orang merasa dirinya dosa saya udah banyak, Ustaz. Kayaknya udah tanggung dah. Nggak ada. Berbuat dosa oke lah yang sudah dilakukan, tapi berhenti, tobat, tinggal menuju kebaikan. Meninggalkan maksiat itu lebih dahsyat dengan kesadaran sendiri ketimbang orang merasa dirinya tidak pernah maksiat lalu seolah-olah dia lebih baik. Belum tentu. Satu hari ada perjalanan orang-orang soleh, orang baik jalan, rombongan orang-orang baik. Lalu di belakang itu ada, sebut sajalah orang ahli maksiat ngikut. Ini ahli maksiat tahu nih orang-orang baik, gue mau ngikut lah kira-kira. Lalu ada orang yang menyatakan, itu di belakang siapa tuh? Itu kayaknya tuh orang nggak benar tuh, kira-kira begitulah gampang. Ya.
Padahal ahli maksiat yang sedang ikut itu dia mau tobat, mau melakukan kebaikan. Dia sadar sudah banyak dosanya akan dia tinggalkan. Terus dari rombongan itu ada yang nyeletuk lah kira-kira. Siapa itu orang ikut-ikut kita? Kita ini kan orang-orang baik, kira-kira begitu ya. Lalu ketika itu turunlah wahyu. Katakan kepada orang itu, dosa yang dilakukan oleh orang tadi Allah ampuni, dan kebaikan yang pernah dilakukan Allah hilangkan. Jadi yang suka berbuat baik jangan terlalu bangga dengan kebaikan. Yang sudah berbuat maksiat jangan takut mau berubah. Karena proses manusia untuk berubah itu bermacam-macam. Itu hak siapa? Allah punya urusan. Ya, makanya seberapa dosa antum, ampunan Allah lebih luas. Seberapa pahala yang dilakukan oleh orang-orang baik, belum tentu dia mendapatkan kebaikan. Kalau dia meremehkan, merendahkan orang yang menganggap seolah-olah orang lain yang berdosa itu tidak lebih baik daripada dia. Nah, maka pastikan amalan yang kita lakukan dalam keseharian kita dengan lelahnya kita ini tidak sekedar mendapatkan uang, tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ngaji begini sih udah ketahuan dah. Ya kan? Ketahuan dah. Kira-kira kita datang ke majelis ini dapat dosa apa dapat pahala? Ada nggak yang dapat dosa? Nah, coba pikirin sendiri dah. Ya. Jadi antara orang ke masjid sama orang ke pasar. Apakah setiap orang ke masjid mesti dapat pahala? Apakah setiap orang ke pasar mesti dapat dosa? Tidak begitu juga. Gitu kan ya? Ya. Makanya semua bumi Allah ini kan sebetulnya tempat untuk melakukan kebaikan. Kalaupun di masjid, ya, dia tidak mencari pahala, cuma nyari lebihan doang. Ada enggak? Hah? Nyari lebihan doang gitu kan? Naudzubillahi min. Tapi bisa jadi di pasar dia nolongin orang. Ada orang yang barangnya berat, dia tolongin. Dapat pahala enggak? Dapat. Nah, maka teman-teman sekalian, kita harus betul-betul memastikan jangan sampai aktivitas kita ini kelihatannya baik malah dapat dosa. Kelihatannya tidak istimewa tapi ternyata dapat pahala. Saya itu ketika melihat berangkat dari rumah mau ke tempat lain taklim, yang bersihin sampah itu jam berapa Pak? Mobil kuning tuh ya, itu jam 4, jam 3. Ya Allah, saya bilang mereka ini sebutnya dapat pahala apa enggak? Karena seolah-olah kan itu pekerjaan yang tidak ada nilainya kan seolah-olah kan. Bayangkan kalau mereka nggak pernah ngangkat sampah, jangan seminggu, 2-3 hari aja. Iya kan? Bukan hanya banyak tapi bau kan gitu. Nah, artinya mereka harus yakin dengan pekerjaan itu mereka dapat nilai. Makanya kan seberat apapun pekerjaan jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Itu contoh yang rada gampang. Mereka kalau ketemu di jalan sana itu jam 4, jam 3 berarti berangkatnya dari full jam berapa? Bisa jam 2. Antum jam 2 di mana? Masih tidur kan? Nah, itu. Jadi nilai yang didapatkan oleh orang itu bisa jadi lebih istimewa di hadapan ketimbang orang mungkin sholat tahajud tadi. Karena kalau sholat tahajud untuk diri sendiri, kalau itu untuk kepentingan orang banyak. Sama dengan antum nyari duit itu buat siapa? Kepentingan keluarga, untuk bisa bersedekah, bisa berinfak dan lain sebagainya. Bukan sekedar nyari duit hanya untuk diri sendiri. Ya.
Man amsa kalan min amali yadehi amsa maghfuran lahu. Pastikan aktivitas kita dari pagi dengan segala kelelahan kita bukan hanya sekedar dapat uang, tapi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini ada orang selalu dalam kemudahan, ada orang yang dalam kesulitan. Dua hal ini sunatullah. Tidak ada orang yang hidupnya mudah terus, atau selalu sulit terus, enggak. Yang jelas setelah kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Ada orang yang dalam kesulitan, lalu datanglah kepada kita, dia menjelaskan kesulitannya. Lalu apakah orang itu kita tolong kesulitannya? Ditolong apa enggak? Mestinya ditolong. Ya. Atau dengan yang lebih ekstrim lagi, orang yang dalam kesulitan tentang ekonomi. Dia membutuhkan uang, datanglah kepada kita dan dengan berbagai alasan. Pertanyaannya, orang itu dipinjemin duit apa enggak? Halo, pinjemin enggak? Pinjemin apa enggak gitu ya? Mau dipinjemin ntar enggak bayar. Ya. Tapi sunnatullahnya mestinya dipinjemin, diselesaikan masalah. Cuma masalahnya dia selesai, yang minjemin kagak selesai. Malah yang minjemin dapat masalah gitu. Nah, resiko orang menolong orang lain itu memang ada. Ya. Ketika kita menolong orang lain itu memang ada. Sama dengan ketika orang mengoreksi, mengkritisi. Orang yang mengoreksi MBG itu ada resikonya enggak? Ada, ya begitulah. Ya. Dengan keberaniannya, dengan dasar dan dalil dan lain sebagainya, dan dikatakannya benar, tapi tetap saja ada resiko. Sama dengan antum ini, ya. Farhan tiap hari nenteng teko itu, masak air di Farhan. Ada resikonya. Gara-gara ada akobah ini jadi saya dikerjain. Kira-kira kasarnya begitu ya. Nenteng apa? Nenteng teko, masak air ya, giliran yang lain tinggal minum doang. Kira-kira gitu. Ya, ada resiko. Ya. Maka semakin resiko dilakukan dengan niat lillahi ta'ala, maka pahalanya juga diberikan lebih banyak. Ya, maka teman-teman yang jadi pengurus di Al-Aqobah ini, ya memang ada resiko. Nyenangin orang tapi nyusahin. Kita nyenangin orang, nyusahin kita nggak? Kadang-kadang ya. Iya, lu mah enak, gitu ya. Lu mah enak, tinggal minum doang kira-kira. Tapi semua itu insya Allah ada kebaikannya. Kembali kepada maka luruskanlah niat-niat kita ini. Ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, ya, pada pembahasan yang lalu sudah saya sampaikan. Ketika orang memberikan kebaikan kepada kita, lalu apakah kebaikan yang orang berikan kepada kita ini sudah melakukan kebaikan belum kita? Jangan asyik terus menikmati kebaikan orang lain. Ya. Ketika kebaikan itu terus orang berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan untuk orang yang sudah melakukan kebaikan kepada kita? Karena begini Pak, ya. Ada orang yang menikmati kebaikannya, ya. Jadi kenapa orang senang kepada koruptor?
Koruptor disenangi orang nggak? Senangi. Satu, dia bodoh katanya. Kedua, dia penjilat. Gua nggak penting, yang penting gua dapat duit dari dia, dari apa ke duitnya. Ya. Maka orang yang melakukan kesalahan pun kalau karena niatnya dia duit, tidak ada masalah. Indikasinya adalah satu, dia bodoh, kedua penjilat. Nah, sekarang banyak orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Dan sudah tentu tidak semua kebaikan yang diberikan oleh orang itu kepada kita, kita bisa membalasnya. Maka kata Rasulullah, paling tidak kita mendoakan. Dan yang melakukan kebaikan jangan apa? Jangan kapok. Karena memberikan kebaikan itu lebih asyik daripada menerima kebaikan. Gimana coba ya? Kita memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, yang menerima atau yang memberi yang lebih asyik sebetulnya. Mestinya yang memberi. Makanya wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberikan kebaikan berharap lebih banyak daripada orang yang kamu berikan. Jangan, berharapnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang menangguhkan atau menyelesaikan orang yang dalam kesulitan, ya, maka Allah akan menaunginya di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak hadirin sekalian, memang segala kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain ini, kita harus berharap kebaikan ini akan Allah balas nanti di hari kiamat. Kita nggak sabar masalahnya. Memberikan kebaikan kepada orang hari ini, maunya kebaikan itu kita dapatkan secepatnya. Maka tadi resiko melakukan kebaikan ada. Membela kebenaran itu ada, dan lain sebagainya. Makanya kita jangan terlalu asyik hanya menerima kebaikan, tapi bagaimana kita berupaya melakukan kebaikan. Walaupun melakukan kebaikan tadi ada resiko. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Banyak apa sedikit? Sudah banyak, pastikan. Ya. Walaupun kadang-kadang kita seperti hidup ini berat, tapi pastikan Allah sudah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita. Ya. Kesulitan ekonomi, masalah, semua itu sebetulnya sudah Allah berikan nikmat yang banyak. Contoh yang paling gampang, ketika kita sakit, ya, sakit kita berapa hari? Seminggu misalkan, ya. Seminggu, sehatnya udah 7 tahun. Jangan sakit seminggu, rewelnya luar biasa. Ya, padahal sehatnya sudah 7 tahun, atau sehatnya mungkin sudah 70 tahun misalnya. Ya. Maka segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita lupa memuji Allah. Ya. Man un'ima alaihi nikmah falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan nikmat supaya dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillahnya? 3 kali. Sudah dijelaskan. Minimal 3 kali. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, selesai melakukan kebaikan, kul alhamdulillah salata marrat, 3 kali. Untuk kita, untuk Allah, dan untuk ampunan Allah. Kalau tidak salah begitu. Ya, tidak cukup hanya sekali. Ya. Wa man istabata rizqa falyastaghfirillah. Siapa yang rezekinya rada lambat, ya,
Kenapa rezekinya lambat? Kenapa kira-kira? Ya, rezekinya lambat karena dosanya banyak. Wah, ono si engkoh dosanya banyak, duitnya banyak. Nah, beda kalau dia. Nah, bedakan. Kita ini sudah menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka ketika kita menjadi muslim taat kepada Allah, tugas kita melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu konsekuensinya. Tapi ketika orang sudah tidak lagi urusannya dengan Allah, orang-orang kafir, ya, Allah berikan harta berlimpah. Nah, sekarang kita yang sudah menjadi muslim ini, yang sudah menjadi Islam ini, rizki kita lambat. Kata Rasulullah, wa man istabta'a rizqa falyastaghfirillah. Siapa yang rezekinya rada seret supaya memperbanyak istighfar. Istighfar antum berapa kali? Nah, coba. Ya. Kalau istighfar ini kan ada muqayyad, ada mutlak. Kalau muqayyad itu adalah ketika kita selesai sholat, istighfar kita berapa kali? 3 kali. Itu muqayyad namanya. Tapi di luar itu antum setelah sholat, silakan istighfar. Rasulullah istighfarnya tidak kurang 100 atau 70. Rasul menyatakan, siapa yang rezekinya rada seret supaya memperbanyak istighfar. Jadi orang yang melazimkan istighfar itu bukan hanya dosanya saja diampuni, tetapi seluruh masalahnya akan Allah selesaikan. Seluruh kesulitannya akan Allah selesaikan. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Antum kalau berdoa minta rezeki ya? Berapa lama doanya minta rezeki? Ya. Sudah, tidak usah berdoa minta rezeki, perbanyak saja istighfar, selesai urusan. Kalau mau sederhana begitu, ya, perbanyak istighfar itu sebetulnya Allah akan menyelesaikan segala kesedihan dan kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Termasuk ketika kita beristighfar itu adalah Istaghfiru rabbakum dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini sebetulnya sudah berulang ini. Mudah-mudahan antum lupa, jadi saya ngingetin lagi. Tapi kalaupun antum ingat, seberapa antum melakukan dan mengamalkan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrar. Ada kalimat yang menarik nih, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan serahkan, berikan amwal, harta yang banyak. Amwal itu jamak dari mal. Kalimatnya jelas di sini. Kalau rezeki itu kan macam-macam. Antum datang ke Baitul Hikam ini rezeki bukan? Rezeki. Tapi kaitannya dengan istighfar, Allah katakan wa yumdidkum bi amwalin. Kalimatnya amwal. Allah akan tumpulkan, atau apa istilah diterjemahkannya, ya, amwal kalimatnya ketika kita memperbanyak istighfar. Termasuk wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan keturunan. Maka orang yang rada susah keturunannya itu sebetulnya salah satunya adalah supaya memperbanyak istighfar. Nah, ya sudahlah, antum tidak usah terlalu banyak doa-doa itu. Ya, istighfar aja banyak, ya. Duit dikasih, amwal dikasih, ampunan dikasih, ya, keturunan juga dikasih.
Itu dahsyatnya istighfar. Cuma kapan istighfar yang luar biasa menjadi bagian yang bisa kebaikan? Wabil ashar hum yastaghfirun. Istighfarnya di waktu sahur, itu yang dahsyat. Itu waktu yang sangat istimewa ketika kita beristighfar ketika sahur. Sahur itu artinya waktu sebelum subuh. Antum bangun jam berapa? 10 menit mau subuh atau 15 mau subuh, di situ perbanyak istighfar. Karena di situ adalah waktu yang istimewa, sebagaimana Allah nyatakan, wabil ashar hum yastaghfirun. Ketika sahur mereka beristighfar. Itu waktu yang muqayyad namanya. Tapi waktu yang mutlak anytime, kapan saja. Ya, ketika sholat itu muqayyad, ketika waktu sahur itu muqayyad. Tapi ketika waktu di luar itu namanya mutlak. Antum berapa kali istighfar dan lain sebagainya, itu ada waktu. Makanya harus punya waktu spesial untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan bukan hanya ampunan Allah berikan, tapi juga tadi masalah diselesaikan. Ya, pikuli haznin, hilang kesedihan. Ada doyik, kesulitan, Allah selesaikan. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Nanti lihat di surat An-Nuh ayat 10-12. Yang terakhir, ini kalau kaitannya dengan memperbanyak zikir. Man an'amallahu alaihi nikmatan fa'arada baqaha falyuksir min la haula wala quwwata illa billah. Allah sudah banyak memberikan harta kepada kita atau memberikan rezeki kepada kita. Jangan sampai yang sudah Allah berikan kepada kita ini hilang. Pergi. Ya, gimana cara menjaganya? Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis ini, siapa yang Allah berikan nikmat dan ingin nikmatnya itu supaya kekal, tidak hilang. Ini beli motor baru 2 bulan udah dijual lagi, misalkan gitu ya. Ya, punya mobil baru 3 minggu dijual lagi. Punya 2 minggu, nggak punyanya 2 tahun. Supaya yang Allah berikan kepada kita ini baqo, ya, kekal, artinya awet lah kalau bahasa gampang. Ya, yang Allah berikan kepada kita ini awet, manfaat. Nah, supaya jangan sampai hilang. Kata Rasulullah, fal yuksir min qauli la haula wala quwwata illa billah. Maka ada zikir yang antum kalau memang mau menikmatinya, yaitu adalah surga itu surga. Surga sekarang masih kosong. Tanahnya luas, masih kosong. Belum ada yang nanam. Ya. Antum mau nanam enggak? Bagaimana nanamnya di dunia? Nanti panennya di akhirat. Nah, jadi sekarang kita ini nanam. Apa tanaman kita supaya kita mendapatkan lahan nanti di surga? Yaitu dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ada yang berpendapat paling tidak ba'da subuh 100, setelah asar 100. Lama enggak tuh? Ya. Belum memulai aja udah bilang lama. Memang yang namanya zikir itu harus memulai, Pak. Ya, harus memulai sehingga menjadi kebiasaan. Kan kebiasaan masalah begitu habis sholat assalamualaikum langsung kabur masalahnya. Nah, dia tenang duduk dulu gitu kan ya. Nah, itu. Kalau itu belum membiasakan, nah maka kata Rasulullah,
nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, jangan sampai hilang. Caranya gimana? Supaya memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dulu hartanya banyak, habis gusuran, gitu ya, banyak gitu. Bahkan saya nggak tahu cerita itu benar atau enggak, gitu kan? Dulu habis gusuran dia beli rumah baru, mobil baru, motor baru. Ternyata akhirnya rumahnya mobilnya dijual, motornya dijual, rumahnya juga dijual. Ya, sampai akhirnya dia ngontrak lagi. Siapa yang bisa menjaga itu semua? Hanya Allah. Ya, yang bisa menjaga itu semua hanya Allah. Kata Rasulullah, fal yuksir bi qauli la haula wala quwata illa billah. Nah, untuk kesempurnaan tadi lafaz zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang begini-begini memang nggak usah terlalu susah-susah lah, pengen jalan di atas laut segala susah. Ya, ngamalin pengen jalan di atas laut, nggak usah. Yang sudah ada ini ya Allah, supaya jangan sampai hilang. Terus kita bersyukur. Yang sudah ada dan terus kita mohon kepada Allah, kita bersyukur, Allah akan tambah. Gitu. Ini kadang-kadang amalannya serem banget sih. Ya, pengen terbang, pengen jalan di atas laut, ya Allah. Pengen pasir jadi emas. Ya, berat itu udah, yang sederhana saja sudah, ya. Yang gampang saja puasa 40 hari segala. Ya, mati beneran gitu. Ya. Jadi ya kita ini kan terlalu lemah. Ya, kita ini lemah, tapi pengen banyak. Lakukan saja sesuai dengan kemampuan. Nggak usah memberatkan diri. Karena seluruh keinginan kita, Pak, ini memahami doa begini. Ini kita masih keliru soalnya. Bapak berdoa, lalu doanya makbul. Sebetulnya makbul itu Allah berikan karena doa antum atau gimana? Nah, jadi begini, Pak. Allah itu memberikan apapun kepada kita itu menjadi haknya. Kita berdoa itu memang Allah perintahkan. Jadi ketika kita berdoa mungkin ada mengatakan doa saya nggak makbul ini. Ya, doa kita ini adalah ibadah, diperintahkan, minta kepada Allah supaya apa? Supaya kamu jangan minta kepada selain Allah. Tapi apakah yang diminta oleh kita itu Allah akan berikan atau tidak, itu hak Allah. Tapi jangan bilang tuh kan doa gua makbul, seolah-olah Allah takut sama ente. Nggak begitu memahaminya, ya. Tuh kan, gue minta kasih, sehingga dia menjadi kesombongan. Doa kita itu ibadah. Allah kasih dan tidak itu hak Allah. Memang ada kalimat ud'uni astajib lakum. Jadi jangan dipahami doa kita ini ketika diberikan oleh Allah seolah-olah Allah memberikan karena doa kita. No. Ya. Allah memberi dan tidak memberi. Apakah semua yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan doa kita? Halo? Saya jadi orang Gang Jambu nggak pernah berdoa tuh di rumah di Bitung, ya Allah jadikan saya tuh orang Gang Jambu, enggak tuh. Ya kan? Tahu-tahu saya jadi orang sini.
Maka yang kita harus lakukan adalah apa yang Allah perintahkan, kita tugasnya melakukan. Lalu apa yang Allah akan berikan, itu urusan Allah. Maksud saya supaya antum berdoanya memang meminta itu bagian dari ibadah. Sehingga tidak ada perasaan, kayaknya doa saya nggak pernah dikabul oleh Allah. Saya punya utang udah lama, berdoa sama Allah nggak dikabul-kabul. Nah, ada yang begitu ada? Iya emang kagak niat bayar kali. Nah, gitu ya. Kita tugasnya berdoa. Apakah Allah memberi atau tidak itu hak Allah. Karena kita memang diperintahkan. Jadi makanya ada doa yang tidak diterima nggak? Nggak ada. Karena kita berdoa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang akhirnya kita mendapatkan pahala kebaikan. Cuma memang kalau kita berdoa ini, kita ada harapan optimis menyandarkan kepada Allah ketimbang ente kalau kedua. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga akidah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, kata Rasulullah, hanya minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Apakah Allah memberi atau tidak? Allah memberi walaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Karena Allah memberi kepada kita kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, supaya kita mensyukuri nikmat dengan memperbanyak alhamdulillah. Kalau merasa rezekinya rada lambat, supaya memperbanyak istighfar. Dan kalau harta atau nikmat yang Allah berikan kepada kita ini supaya dijaga oleh Allah, perbanyak dengan la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang minta tolong kepada kita. Ya tadi kalau urusan duit kita tolongin apa enggak? Karena tadi kan kata ada istilah orang, dulu lu gua tolongin, begitu gua nagih lu nyusahin gua. Gitu ya? Iya. Emang resiko nolong begitu. Tapi mudah-mudahan ya, semua kalau sudah menjadi rezeki kita tidak akan. Yang jadi masalah kan sebetulnya ketika kita minta tolong kepada orang lalu kita tidak berusaha mengembalikan tolongan itu, yang jadi masalah diri kita akan dihambat oleh Allah. Itu masalahnya di situ. Ya, Allah akan memperhambat kebaikan kepada kita karena kita memperhambat orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dalam sekali penjelasan dari sebuah kalimat. Mudah-mudahan memotivasi diri kita masing-masing untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersyukur kepadaku, bersyukur artinya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, maka itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang ingkar kepadaku, ingkar itu melanggar peraturan Allah, melanggar perintahnya, maka siksaku azabku sangat pedih. Itulah yang disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya masih ada waktu barangkali ada dua orang bertanya, kami silakan. Pak ini dulu nih, kita Pak ya, Pak fotografer dulu nih. Salam. Kalau aktivitas bekerja kan jelas ya bagaimana kita menyiapkan pahala. Nah di zaman sekarang itu kan ada banyak aktivitas yang sifatnya bersenang-senang gitu. Seperti mungkin gathering, jalan-jalan, kuliner gitu ya, sampai mungkin kuis atau ngaji gitu ya. Itu cara mendapatkan pahala itu seperti apa? Kita tetap bersenang-senang, happy tapi pahala juga. Aja Pak.
Ya, sekarang saya tanya, makan itu ibadah bukan? Dari mana tahu ibadahnya? Hah? Makanya harus dipahami innamal a'malu binniyat. Touring jalan-jalan itu masya Allah diperintahkan loh jalan-jalan. Ya, wamshu fil ardi, jalan kamu di atas bumi untuk melihat kebesaran Allah. Ya, ini touringnya setahun sekali doang. Ya, jadi seluruh yang kita lakukan itu semua bisa menjadi nilai ibadah dengan niat. Ya, dengan niat. Ya, kalau sholat kan jelas itu ibadah. Ya, nyari duit jelas ibadah. Seperti yang kita lakukan jelas nih pahalanya. Tapi belum tentu juga ada pahalanya karena yang menjadikan pahala itu niat. Di situ posisinya. Ya. Makanya silaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain itu punya pahala luar biasa kan, diperintahkan ma'ana habba yufsato fi rizqihi wa yunsalu fi asari paliyasir rahimah. Ya. Saya silaturahim dengan cucu saya di Bali itu dapat pahala nggak? Ya dapatlah, tergantung niatnya tadi. Asyik di perjalanan melihat ciptaan Allah, ya, maka pastikan jangan sampai setiap yang kita lakukan itu tidak punya nilai. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Memang kita ke puncak senang-senang, ya, tapi tetap harus kita kuatkan niatnya. Ciptaan Allah ini harus kita syukuri. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oke, yang lain? Pak Nasrul, monggo, sebentar, Adi. Ya. Waalaikumsalam. Menurut saya tidak cukup dengan itu. Kita itu diberi nikmat dari Allah. Harus banyak bersyukur, maka kita harus banyak bersedekah. Niatkan sedekah itu tabungan yang berat. Ya. Jadi berbanyak bersedekah. Tabungan kita karena Ya. Ya, berbuat baik itu ada qaulun wa fi'lun. Dengan pembicaraan, dengan perbuatan. Jadi ketika harta yang Allah berikan kepada kita supaya terjaga, dengan amalnya disodakohkan, dengan kaulnya berzikir. Karena jangan sampai nanti Pak, apa yang kita lakukan ini tidak dilakukan dari hati, hanya dari angka saja. Saya punya duit 100.000, ya, supaya dapat keberkahan, saya sodakokan 10.000. Tidak cukup hanya itu, karena ketika mengeluarkan 10.000 itu tidak hanya dari angka, tapi dari hati, dengan kita selalu berzikir. Jadi sebetulnya seluruh permasalahan integral, itu mencakup seluruhnya, tidak satu-satu. Cuma ini kan kaitannya bersyukur itu kan terlalu luas. Ketika kita bersyukur itu dengan kaul, dengan fi'al, dengan ngomong, dengan zikir. Nah, itu kalimatnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Nasrul itu tambahan daripada, jangan sampai zikir doang tapi pelitnya nambah. Ya kan? Hartanya banyak. Karena saya jelaskan supaya terjaga, dia cuma bicara haula wala quwata illa billah, tapi pelitnya kencang juga. Sudah tentu tidak begitu ya. Ada kaulnya, ada fi'alnya. Kaulnya dengan berzikir, fi'alnya dengan berinfak atau sedekah. Baik. Apa? Silakan, lain. Ya, bagi
Ya. Kadang kita dihadapkan pada posisi yang sulit dan kita tidak mempunyai pilihan. Contoh misalnya masalah pekerjaan. Satu sisi kita diwajibkan untuk memberikan nafkah pada anak dan istri kita. Dan satu sisi kita dihadapkan pada pekerjaan. Kerjaan ini kadang-kadang itu tidak sesuai sakit dan kadang-kadang menghilangkan hak Allah. Pertanyaannya, ketika kita dihadapkan pada itu, pada pekerjaan ini yang tadi saya bilang tidak sesuai sakit dan menghilangkan hak Allah. Pertanyaan saya, apakah ini sebenarnya dua bentuk? Satu, bentuk dari azab kita. Yang kedua, apakah kita yakin dengan pilihan yang Allah pilih, tapi tidak sesuai dengan hati nurani kita? Karena pada semua hal itu tidak ada kesimpulan. Ya, ada cerita kan, ketika orang kerja di bank, ya kan, begitu dia tahu di bank itu riba, akhirnya dia keluar dari bank dengan jadi pengangguran. Karena makan gak bisa berhenti, akhirnya dia minjem sana, minjem sini. Ya. Jadi begini, ya ketika memang kita baru memulai pekerjaan, itu bertentangan dengan syar'i, jangan diambil sudah. Kita yakin nggak masih ada yang halal? Nah itu soal akidah kalau, ya soal akidah. Karena bisa jadi daripada gua nganggur lebih baik gua ambil aja walaupun haram, enggak begitu. Ya. Kita harus yakin Allah masih memberikan jalan. Kita sedang diuji oleh Allah. Kan banyak kasus-kasus perempuan yang berjilbab, ya kan? Dia begitu masuk kerjaan, jilbabnya suruh dibuka. Pertanyaannya, buka jilbab kerja atau kerja tinggalkan tanpa membuka jilbab? Itu soal akidah kalau itu. Kalau ini memang agak berat pembahasannya. Karena seolah-olah nih Allah tidak memberikan rizki kepada saya. Rizki yang berikan oleh Allah bukan hanya materi. Kekuatan kita menghadapi hidup itu adalah rizki. Gitu ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan kesimpulan daripada enggak. Ada orang yang datang ke rumah saya kerja di pabrik bir. Pabrik bir. Ustadz, saya ini kerja di pabrik bir. Itu kerja saya haram atau tidak? Dia mau jawabannya apa dari saya? Ketika dia tanya begitu, sebetulnya jawaban dari saya maunya apa dia? Kira-kira? Halal maunya. Saya bilang tetap kerjaan ente haram, itu bir itu memang memabukkan, merusak orang. Tapi sementara ente belum dapat kerjaan, ya, ente minta kepada Allah. So ente keluar juga masalah. Jadi prosesnya, kecuali bir kerja di pabrik bir itu haram ente, berdosa ente, keluar. Tapi saya gaji tiap bulan 5 juta. Jangan ngomong haram tapi bikin orang susah. Penyelesaian hukum ini nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Maunya dia, oh itu halal, terusin aja. Kan yang haram tetap haram, cuma proses. Gitu Pak ya. Ketika kita memang awalnya ketika masuk kita nggak tahu itu haram. Tapi ketika sudah tahu, baru proses. Jangan langsung terjun bebas. Begitu Pak ya. Insya Allah, Allah masih banyak memberikan jalan yang halal. Jangan bilang yang haram aja susah, apalagi yang halal. No. Ya, yang halal masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, sebelum kita dengan doa, informasi dari Ketua Majelis Rahmah atau Ketua Panitia Tadabbur Alam. Insya Allah kita akan melaksanakan Tadabbur Alam pada tanggal 13 September tahun 2026. Oleh karenanya kepada jamaah sekalian untuk bisa mendapat mencicil tadabbur atau biaya tersebut per orang 300.000 rupiah. Yang hal itu Pak Ketua ya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali nanti informasi selanjutnya bisa menghubungi Ibu. Dan akhirnya yuk sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis, diawali dengan doa syahadat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani khalaqtani wa ana abduka wa ana wa abduka ana ala ahdika wa ana ala wa ahdika wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udzu bika a'udzu min bika syarri ma sana'tu min syarri ma aqulu sana'tu laka abu bi laka ni'matika bi ni'matika alayya alayya wa aqulu bi wa dhanbi abu bidambi faghfir wa li innahu wa la innahu yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Untuk kebersamaan, kebersihan keindahan untuk sini, gelas yang ada di depan jam sekarang untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa bulan kita yang berarti nomor dengan sholat doa. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Hasil barakallah. Ya. Allah.